A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh, bagaimana keadaan saudaraku? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini kadang-kadang bikin kita tertawa. Kenapa? Karena seringkali diadakan acara debat. Wah, debat antar agama. Yang sering saya lihat itu ada debat agama Islam dan agama Kristen. Debat agama. Seolah-olah mereka ini mengerti dan paham akan ajaran agama mereka masing-masing, sehingga mereka perlu berdebat untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Manusia untuk melihat diri sendiri pun dia tidak tahu, kan? Mengerti akan keadaan diri sendiri pun dia tidak mengerti. Paham akan dirinya sendiri dia pun tidak tahu. Yuk kita simak debat agama di video berikut ini, untuk kita jadi bahan pelajaran, untuk kita jadikan bahan untuk melakukan, kita merenungkan, untuk kita jadikan berpikir apakah yang mereka lakukan ini benar atau salah. Yuk kita simak video berikut ini. Dan itu juga menunjukkan bahwa dia sudah ada sebelum lahir. Jadi itu salah satu bukti bahwa Yesus adalah Allah dan harus dipercaya. Lalu sekarang poin pertama, saudara. Yesus itu menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dan ini seringkali justru dipakai sebagai dasar untuk mengatakan Yesus bukan Allah. Anaknya Budi bukan Budi gitu ya. Tapi saya justru menggunakan ini sebagai dasar bahwa Yesus itu adalah Allah. Tadi saya melihat ada kata-kata anak manusia. Anak manusia itu dianggap manusia, kan? Anak anjing. Anak manusia, manusia. Kenapa lalu anak Allah kok bukan Allah? Jadi saya menggunakan Yohanes 5:18 di sini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, setelah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku menyaksikan video tersebut, perdebatan antara agama Islam dan agama Kristen. Jadi mereka ini berdebat untuk apa? Untuk mencari pembuktian agama yang mana benar, mana agama yang salah, gitu. Jadi mereka yang berdebat ini, mereka yang tidak mengerti akan agamanya masing-masing, yang tidak memahami agamanya masing-masing. Ya. Kenapa begitu, Ustaz? Karena sumber dari bahan perdebatan mereka sudah berbeda. Yang satu berdasarkan kitab Al-Quran, yang satu berdasarkan kitab Injil. Yang kedua-duanya ini berbeda dalam menyampaikan firman Allah. Yang ketiga, yang membawanya juga berbeda. Kalau Al-Quran, kitab Al-Quran itu dibawa oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kitab Injil dibawa oleh Yesus. Nah, di agama Islam tidak kenal namanya Yesus. Di dalam Al-Qurannya dikenal Isa Al-Masih, putra Maryam. Jadi Isa putra Maryam, Nabi Isa.
Kalau di Islam, Nabi Isa itu tidak terbunuh, tidak tersalib, tapi Allah angkat ke sisinya. Sementara di agama Kristen, di kitab Injil, Yesus itu Tuhannya terbunuh, disalib. Nabi Isa, Yesusnya disalib sebagai penebus dosa. Jadi apa yang saudara debatkan di sini? Coba. Sumbernya sudah berbeda, pembawanya juga sudah berbeda. Nah, kalau di Kristen, di situ ada Allah Bapa, Anak Bapa, Roh Kudus. Nah, ini sudah dibantah oleh Allah tuh. Dibantah oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, di surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan dan tidak juga beranak. Sudah Allah bantah. Jadi yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, orang-orang yang memegang kitab Injil, sudah Allah bantah. Jadi apa yang mau saudara debatkan? Yang kedua, Allah sudah mengatakan, lakum dinukum waliyadin, di surah Al-Kafirun. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saudara mengadakan acara debat. Jadi saudara sendiri pun tidak mengerti akan agama saudara sendiri, tidak memahami atas agama yang saudara peluk dan saudara yakini. Saudara lakukan debat. Sementara Allah sendiri sudah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lalu apa yang saudara mau debatkan di situ? Disinilah menunjukkan Islam itu cinta damai, cinta kerukunan. Kau yakin dengan agamamu, ya lakukan dengan ajaran agamamu. Saya yakin dengan ajaran agama saya, maka saya lakukan ajaran agama saya. Damai, tidak ada bentrokan di situ. Jadi apa yang mau saudara debat-debatkan itu? Apa mau ingin saudara buktikan di situ? Sementara Allah sendiri sudah membantah di dalam Al-Quran, sudah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan dan juga tidak punya anak. Nah, Allah yang membantahnya. Kok kalau saudara ingin berdebat? Jadi tidak usah diadakan acara debat-debat itu. Apa yang ingin saudara buktikan di situ? Kebenaran atas agama saudara. Kalau ingin kebenaran, tunggu ajal datang menjemput. Tunggu badan ini, jasad ini, jasad ini, jasad ini masuk ke kuburan itu. Buktikan di situ benar salahnya. Oh, saudara berdebat ingin memberikan hidayah. Mana mungkin saudara ingin memberikan hidayah kepada orang lain. Yang mempunyai hak untuk memberikan hidayah itu hanya Allah. Jadi umat beragama Islam maupun umat yang beragama Kristen, itu kalau melakukan debat, itu berarti orang-orang yang tak mengerti atas agamanya sendiri, yang tak mengerti, yang tidak memahami agama dia sendiri. Maka dia butuh debat, dia butuh mencari kebenaran. Padahal kalau kamu yakin bahwa kitab Injil itu adalah benar bagimu, ya lakukan. Ibadahlah sesuai dengan ajaran apa yang ada di Injil. Bagi saudaraku beragama Islam, jika memang saudara yakin dan percaya akan firman-firman Allah dalam Al-Quran, lah laksanakan. Ngapain itu berdebat?
Mencari benar atas kebenaran. Di dunia ini, manusia di dunia ini bisa mencari alasan. Jangankan cuma satu, 1000 alasan bisa dia lakukan. Sudah berdasarkan logika. Logika akal sakit, bukan akal sehat. Jadi tidak ada gunanya untuk melakukan debat-debat antar agama itu. Lah sumbernya sudah berbeda. Yang satu bersumber Al-Quran, yang satu bersumber Injil. Pembawanya sudah berbeda. Yang satu Al-Quran dibawakan oleh Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Injil dibawa oleh Yesus. Mau saudara berdebat? Hah? Sudah mahir dan memahami benar dengan agama Islam ini, maka saudara berdebat, menunjukkan bahwa saudara benar. Sementara Allah sendiri sudah menjawab bahwa Allah bukanlah yang diperanakkan, dan Allah juga bukan yang dijadikan anak. Allah sendiri yang sudah menjawab di dalam surah Al-Ikhlas. Jadi atas keyakinan umat Kristen yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah Allah bantah dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ikhlas. Lantas saudara ingin berdebat. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Islam itu cinta damai. Islam itu cinta kerukunan. Jadi tidak ada di sini perselisihan antar beragama, baik agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu. Kalau mereka menyadari agama mereka masing-masing, tidak ada pergesekan di sini. Yang ada cuma nafsu daripada saudara, baik beragama Islam maupun beragama Kristen, ingin menunjukkan bahwa agamanya yang paling benar. Sebagai contoh yang paling kecil saja saya berikan kepada saudara. Waktu saudara lahir ke dunia ini, masih berupa bayi, saudara jangankan nak berbicara masalah Allah, jangankan nak berbicara masalah agama, orang tua saudara pun tidak saudara ketahui. Saudara tidak tahu siapa orang tua saudara. Yang tahu saudaranya cuma jangan dulu berbicara agama. Orang tua dari saudara sendiri tidak tahu, saudara tahu. Sudah saudara berakal, berpikir, disitulah saudara tahu bahwa itu orang tua saudara. Nah, jadi untuk saat ini udah tidak usah ada debat-debat agama. Tidak ada itu. Kitab saja sudah berlainan, pembawanya juga sudah berlainan. Kok dibawa debat? Sudah, urus agamamu, kami urus agama kami. Yakin atas agamamu, kami yakin atas agama kami. Selesai. Nah, kau mati, aku mati. Kau masuk kuburan, aku masuk kuburan. Nah, kau kan dimakan cacing, dimakan belatung. Kalau aku tidak. Aku tidak akan dimakan cacing. Aku tidak akan dimakan oleh belatung. Karena Allah itu maha kuasa. Allah itu esa. Allah itu hanya satu. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar adanya. Jadi itu apa didebat-debatkan? Seolah-olah paham dengan agama masing-masing, ingin mencari pembenaran, mencari kebenaran. Agamamu salah, agamaku yang benar. Emangnya kau tuh siapa? Hah? Baru bisa bicara aja kau tuh diajari. Untuk bicara diajari, untuk makan diajari, untuk minum diajari. Apa bedanya?
Kamu, saudaraku, sahabatku dengan seekor babi. Babi juga diajari untuk cara makan, untuk cara minum. Jadi tak apa berdebat. Debat itu apa? Yakin aja lah agamamu. Selesai itu. Tak ada gesekan. Yang ada cuma kedamaian, kerukunan, saling hormat menghormati antar beragama. Itu. Ngapain diadakan acara debat-debat itu? Seolah-olah saudaraku, sahabat-sahabatku memahami dinnya Allah ini, paham benar akan ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga perlu diadakan debat. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kalau ada saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan seperti sedia kala, dan Allah perkokoh keimanan di dalam dadanya sampai datangnya ajal menjemput. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat, sehingga sahabatku, saudaraku melaksanakan sholat yang khusyuk, sholat yang dapat menghindari saudaraku, sahabatku dari perbuatan keji dan munkar. Serta jangan lupa pula memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan banyaknya mengingat kematian, maka hawa nafsu kita ini semakin hari semakin turun, sehingga kita bisa kendalikan hawa nafsu kita. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.